Akil, kita lanjutkan kembali. Langsung saja kita jawab pertanyaan Pak Henry di Tangerang Selatan yang sudah berpartisipasi di line telepon untuk MTEL ini. Ambil posisi di harga IPO di 800, lebih cenderung tertekan, ditutup hari ini flat di 775, proyeksi sampai dengan akhir bulan dan juga sampai dengan akhir tahun. Analisis Anda untuk MTEL, Pak Akil? Oke, untuk pergerakan MTEL ini memang baru beberapa hari ini diperdagangkan ya, karena memang baru IPO. Kami melihatnya memang harga dari MTEL ini cenderung yang ditawarkan berada di atas rata-rata industrinya ya. Jadi kalau bisa dibilang memang sudah cukup mahal dengan harga IPO seperti itu, dan kita lihat memang ini masih ada kemungkinan adanya koreksi lanjutan terdekatnya. Nanti kami perkirakan untuk secara Fibo-nya menggunakan analisis teknikal, di mana Fibo retrace ada di level 73 sampai 720 sebagai level support terdekatnya, dengan level resisten kami berikan di level 800 ya untuk MTEL, karena kita lihat ini secara pergerakan harganya juga tidak begitu signifikan untuk di hari ini, masih berada di kisaran level 770 sampai 7780. Karena kita lihat memang ini untuk pergerakan harganya juga masih cukup banyak ya untuk bid offer-nya ataupun juga volumenya. Kami melihat memang ini akan cenderung untuk tertekan terlebih dahulu untuk MTEL. Tapi proyeksi sampai dengan akhir bulan dan sampai dengan akhir tahun, Pak Akil? Ya, sampai akhir bulan memang ketika di akhir November ini kami perkirakan akan koreksi ya, dan juga pergerakannya akan cenderung sideways dan dijaga saja sebagai level support terdekat 760. Apabila break 760, maka kami perkirakan nanti akan ke 730 sampai 720 terdekatnya. Dan bagaimana untuk di akhir tahun begitu, memang nantinya diharapkan beberapa emiten pun juga termasuk MTEL ini ada mengikut ya dari potensi window dressing dan ada potensi untuk penguatan. Untuk itu kami memang ada perkirakan ada potensi untuk membalikan arah minimal nanti ke 800 sebagai level resist terdekatnya dari MTEL. Baik, ketika sudah ambil posisi di 800 dengan nanti balik lagi ke 800, tentu dari sisi profit tidak maksimal. Ini strateginya dengan fluktuasi yang terjadi untuk hari ini atau dalam beberapa perdagangan terakhir, supaya nanti profitnya di akhir tahun di level 800 tersebut maksimal, Pak Akil. Ya, memang untuk kami mencermatinya untuk di MTEL ini lebih memang cukup menarik adalah kita untuk investasi jangka panjang ya, ketika memang sudah keluar bagaimana rilis laporan keuangannya yang cukup menarik, namun secara harga yang ditawarkan ini agak cukup mahal, dan secara jangka pendek memang dari investor pun juga tidak terlalu euforia yang begitu besar ya kepada di MTEL. Terlihat pada perdagangan awal IPO itu pergerakannya tidak terlalu baik untuk di MTEL. Jadi makanya untuk pergerakan MTEL baiknya adalah untuk kita apabila memiliki dana, kita buy on weakness di bawah dan menantikan untuk averaging down seperti itu. Tapi kalau sudah tidak ada dana, lebih baik untuk di cut loss dan kita pindah switching ke beberapa emiten yang memang masih berpotensi naik di Desember seperti untuk itu. MTEL, pertanyaan yang masuk di line telepon tadi dan semoga bisa menjadi referensi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Selanjutnya kita ke Bekasi, ada Bapak Putra. Terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. Untuk ERA sudah ambil posisi di 630. Support dan resistennya di berapa, Pak Akil? Sorry, di mana? 630 ya? Ya, ERA, Pak. Untuk ERA ini memang kami perkirakan akan rawan koreksi dalam jangka pendek. Terdekatnya kami perkirakan koreksi dari ERA menuju 615 sampai di level 600. Jadi ketika masih memiliki ERA di level 630, kami lebih merekomendasikan untuk di hold, karena memang koreksinya ini agak cukup dekat ya di level 600, dan apabila memiliki dana bisa di buyback lagi di 605 sampai 610 untuk ERA, dan potensi ada pembalikan arah. Nanti kami perhatikan ada level resist di 660 sampai 685 terdekatnya dari ERA. Baik, selanjutnya tanpa menyebutkan nama dan lokasi untuk Antam. Oke, untuk Antam pada seperti yang beberapa waktu belakangan ya, memang Antam ini pergerakannya cenderung sideways secara jangka panjang ya. Jadi menarik ini untuk dilakukan trading ya, untuk weekly bahkan untuk beberapa bulan ke depan. Ini pergerakannya akan cenderung untuk terkoreksi dalam jangka pendek. Kami perkirakan selama Antam tidak mampu break di level resist 25,
atau di 2500 nantinya akan potensi profit taking untuk menuju level support terdekat di 2320 sampai di level 2300 untuk level koreksi antam. Halo? Halo Pak Akil. Halo? Ya, kita lanjutkan Pak Akil. Tadi Pak Victor Natali dari Malang. Pertanyaan terakhir ada Clay dari Bandung. LSIP punya posisi di 14.30 Pak. Oke, untuk LSIP pada perdagangan hari ini menguat 1,5% di levelnya 1345. Ini menarik ya, posisi candle-nya membentuk dari double bottom dan ada potensi untuk menguat, dan apabila memiliki di level tersebut kami merekomendasikan untuk hold terlebih dahulu karena ada potensi untuk kembali menguat. Minimal nanti dia akan menguji MA20-nya, yaitu ada di level 1390 atau 1400 sebagai level resist terdekat dari LSIP. Untuk dijaga level stop loss-nya MA60 di 12 atau di level 1300 untuk LSIP. Ya, jawaban untuk Clay yang ada di Bandung, LSIP di 14.30, dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita. Pak Akil, waktu kita cukup terbatas. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung, dan semoga kita bahas bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Akil, terima kasih, sehat selalu Pak. Terima kasih. Baik, sebenarnya